Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kelompok 5 Fantastic Five. Hari ini kita akan mm, berbagi apa saja yang sudah kita pelajari selama 4 hari ke belakang ini. Nah, topik yang di hari pertama itu ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Lalu berikutnya ada analisis isu kontemporer. Yang berikutnya ada algoritma kebangsaan, merancang bangsa dari nilai, identitas, dan aksi. Dan hari terakhir ada teknik analisis isu. Baik, kita mulai dari topik yang pertama. Dipersilakan kepada Mbak Palina. Oke, jadi kan pada hari pertama itu kita membahas modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, sebelumnya itu kita mempelajari wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang berlandaskan 4 KDB atau konsensus dasar berbangsa tadi, yaitu Pancasila, Undang-Undang NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapainya masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Nah, terus yang kedua itu kita mempelajari 4 konsensus dasar berbangsa tadi, yaitu Pancasila yang merupakan falsafah hidup berbangsa, terus undang-undang yang merupakan landasan konstitusional, terus kita mempelajari NKRI atau bentuk negara yang final, serta yang keempat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan mempersatu bangsa. Nah, selain itu di modul wawasan kebangsaan ini kita juga mempelajari simbol negara, yaitu bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan lain sebagainya. Terus kita juga mempelajari sejarah bela negara yang berasal dari agresi militer Belanda kedua hingga pembentukan PDRI. Terus kita juga mempelajari bahwa ancaman itu tidak selalu datang dari luar, bisa datang dari dalam dan tidak berupa fisik, bisa non fisik. Seperti konflik kepentingan itu juga merupakan ancaman. Gitu. Terus kita juga mempelajari kita harus memiliki kewaspadaan dini dalam mendeteksi dan merespon eh, ancaman tersebut gitu. Lalu selain wawasan kebangsaan, kita juga membahas pengertian bela negara, yaitu sikap dan tindakan warga negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Terus di modul ini kita juga membahas nilai dasar bela negara, yakni ada 5, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga itu setia pada Pancasila, yang keempat rela berkorban, yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Terus pada modul ini juga dibahas Sangri, yaitu apa sistem administrasi NKRI. Itu ada landasan hukumnya ada 3, yaitu Pancasila, terus ada Undang-Undang 945 sebagai landasan konstitusional, tadi yang Pancasila sebagai landasan ideal. Gitu. Terus di modul ketiga itu kita membahas tentang kemampuan awal bela negara. Jadi kemampuan awal bela negara itu ada 4 ya, yaitu kesiapan jasmani dan mental, ada kesehatan jasmani dan mental, terus ada yang ketiga itu ada etika, etiket dan moral, terus yang keempat itu ada kearifan lokal. Terus di modul nilai-nilai bela negara ini juga ada 10 manfaat yang kita dapatkan. Tapi bisa dirangkum manfaatnya, ke 10 manfaat ini bisa dirangkum, ya ini eh, intinya kalau kita sadar bela negara ini, kita menerapkan bela negara ini, kita lebih disiplin, terus kita lebih mental kita lebih tangguh, terus kita juga dapat cinta pada bangsa kita, terus membentuk iman dan takwa, berbakti dan tidak malas begitu. Itu sih yang rangkuman dari modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Baik, jadi sudah cukup lengkap sekali ya dari Mbak Palina. Lalu berikutnya kita ada di hari kedua, yaitu membahas tentang isu kontemporer. Mungkin bisa dilanjutkan kepada Mas Fuad. Saya akan melanjutkan terkait apa itu model kedua yaitu isu kontemporer. Nah, setelah kita itu memahami dari fondasi kebangsaan di dalam modul pertama, dalam wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu, pada modul kedua ini kita dibekali dengan pemahaman mengenai berbagai macam isu kontemporer yang menjadi tantangan di era modern ini. Nah, tujuan pembelajaran dalam modul kedua ini itu adalah terkait pemahaman kita terhadap konsepsi
perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu kontemporer dengan menyadari pentingnya suatu modal dengan menunjukkan kemampuan berpikir yang kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam menjalankan tugas dan jabatan kita sebagai ASN yang profesional dalam melayani masyarakat. Nah, ASN ini perlu untuk memahami pentingnya eh, fungsi maupun tugas utamanya dalam yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang telah dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu tentu kita juga harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, dalam model ini tuh kita juga diajak untuk mengenali berbagai macam ancaman. Salah satu contohnya itu adalah korupsi, radikalisme, peredaran narkoba, pencucian uang, dan sebagainya. Nah, selain itu, modul ini juga membahas isu yang tersebar di media massa, seperti hoax, ujaran kebencian, dan kejahatan cyber, yang tentu saja saat ini adalah sedang maraknya terjadi di dunia digitalisasi ini. Nah, sebagai ASN ini kita itu dilatih untuk memiliki kemampuan analis isu yang kritis agar kita dapat menyaring setiap informasi dan menepis semua pengaruh buruk dari beberapa isu tersebut. Nah, tujuannya itu tentulah untuk menciptakan lingkungan ASN yang profesional dan bersih dan serta beretika. Lebih dari itu, model ini juga memperluas wawasan kita sebagai tentang hak asasi manusia dan inklusi sosial. Nah, kita itu mungkin memahami bahwa gender itu adalah sebuah konstruksi sosial yang memerlukan analisis yang lebih mendalam. Sementara inklusi sosial itu mengharuskan seorang ASN ini untuk merangkul semua orang tanpa memandang perbedaan latar belakang ini, baik itu mau kaya, miskin, dari keluarga mana, misalnya dari pejabat atau dari rakyat bawah. Nah, pemahaman ini itu memperkuat peran kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik yang adil dan humanis, yang mana kita pun harus menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap individu ya, yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Berikut mungkin saya kembalikan ke Mbak Yolien. Baik, sudah lengkap sekali ya dari Mas Fuad untuk materi hari kedua. Nah, berikutnya di hari ketiga ada membahas tentang algoritma kebangsaan, yaitu bagaimana merancang bangsa yang dari nilai, identitas, dan aksi yang akan dijelaskan oleh Mas Fadli. Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Violin. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi hari ketiga yaitu algoritma kebangsaan. Sebelumnya, pertanyaan paling basic itu kita harus tahu algoritma itu apa. Jadi saya jelaskan algoritma itu merupakan kumpulan atau instruksi langkah-langkah di mana kita bisa diberikan cara untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Nah, di modul ini kita kaitkan dengan kebangsaan, di mana berarti kita harus menyebutnya sekarang itu algoritma kebangsaan yang isinya adalah konten atau media yang berisi pesan-pesan kebangsaan yang menarik juga dan tidak terkesan indoktrinisasi atau memaksa supaya para kaum-kaum muda atau masyarakat umum bisa memunculkan lagi rasa kebangsaannya. Nah, kenapa modul ini diangkat? Di sini kita harus lihat realitas kebangsaan saat ini. Saat ini terjadi banyak polarisasi sosial, di mana-mana apatisme generasi muda, krisis identitas di era digital yang dimana masuknya budaya asing dan ideologi asing juga, serta yang paling utama itu tantangan globalisasi, di mana di dalamnya ada multikulturisme. Juga banyak diobrolkan sekarang itu yang sedang tren adalah ancaman negatif dari algoritma AI seperti deepfake yang dijelaskan oleh Pak Asep juga sebelumnya karena itu bisa digunakan untuk kejahatan seperti memanipulasi informasi, memanipulasi kabar seakan-akan si A yang ngomong atau si B yang. Nah, di sana juga harus diterapkan juga pesan-pesan kebangsaan seperti penguatan kebangsaan NKRI, ideologis ketahanan negara yang di dalamnya ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hingga di mana kita tuh harus dikuatkan juga pada sisi identitas kebangsaan, yaitu politik identitas. Yang selanjutnya itu ada nilai-nilai inti dari algoritma kebangsaan yang harus diterapkan. Di sini disoroti yang paling utama yaitu adalah keadilan, gotong royong, inklusivitas atau tidak diskriminatif, integritas, dan kepeloporan. Nah, di sini juga di modul ini juga dijelaskan bagaimana sih proses implementasinya. Jadi yang pertama
kita harus punya pengetahuan dulu tentang kebangsaan. Nah, ASN-ASN muda seperti kita, calon ASN ini harus tahu dulu pengetahuannya tentang kebangsaan. Setelah itu kita harus sadar bahwa ini tuh diperlukan untuk bangsa. Setelah kita punya pengetahuan dan kesadaran, kita juga diharuskan untuk peduli dengan kondisi sosial sekitar kita. Nah, baru setelah tiga aspek itu terpenuhi, kita bisa memberikan aksi. Jadi peran ASN seperti kita ini adalah sebagai eksekutor nilai kebangsaan itu, motor inovasi, penyebar narasi positif, yang paling sering digomborkan itu agen perubahan. Jadi PR untuk kita ke depannya itu bisa menjadi public figure yang kompeten untuk membangun ini narasi Indonesia yang makmur, Indonesia yang bisa melawan eh, pesan-pesan negatif di sosial media. Jadi kita itu diarahkan untuk bisa membuat konten kebangsaan yang segar dan relevan pada zaman. Jadi garis besarnya seperti itu untuk algoritma kebangsaan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Violin. Baik, Mas Fadli, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya di hari keempat, kita ada membahas tentang teknik analisis isu yang akan dijelaskan oleh Mas Faisal. Mas Faisal, persilahkan. Ya, makasih Mbak Violin sama teman-teman semua. Jadi di modul keempat, di hari keempat kita belajar hari ini, kita ini banyak apa ya, kita sudah pelajari tadi terkait eh, dasar-dasar wawasan kebangsaan, kemudian identifikasi masalah temporer, lalu algoritma kebangsaan, merancang rencana aksi bela negara. Nah, di akhir nih eh, kita dituntut agar bisa menganalisa ataupun mempunyai kemampuan berpikir yang kritis dalam menganalisa isu yang akan kita hadapi. Nah, tentu dari materi keempat, di hari keempat juga itu penting digunakan untuk berbagai bidang, termasuk pengambilan keputusan, kemudian manajemen risiko, sampai dalam penyusunan kebijakan. Kenapa? Karena itu sangat bersinggungan langsung dengan kita para ASN ke depannya dalam menjalani tugas dan kewenangan kita. Nah, teknik analisis isu sendiri bertujuan eh, untuk mengurai, kemudian memahami akar masalah, serta memprioritaskan isu mana yang kemudian bisa paling utama untuk kita tangani. Jadi dari apa yang kita dapatkan, dari materi yang sudah disampaikan di modul keempat itu, disampaikan terkait tahapan penyelesaian isu, di mana itu ada 4 tahapan. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi isu. Kedua, memilah atau menapis isu. Ketiga, mendalami isu. Kemudian yang terakhir adalah alternatif penyelesaian. Nah, di mana dalam identifikasi dan deskripsi isu itu kita disajikan terhadap kemampuan yang punya pengaruh dari proses identifikasi dan penetapan isu. Ada 3 nih, environmental scanning, problem solving, dan analytical thinking. Secara khusus, kita juga membahas terkait eh, environmental scanning, di mana kita tuh perlu adanya suatu rasa kepekaan atau kepedulian kita terhadap suatu kondisi ataupun tuntutan lingkungan kita yang baru. Nah, dari kegiatan environmental scanning ini juga kita itu bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara kondisi yang ideal dengan apa yang terjadi hingga timbullah suatu masalah. Nah, eh, kemudian lanjut untuk memilah atau menapis isu. Itu kita menggunakan 2 teknik. Yang pertama adalah teknik APKL yang menentukan berdasarkan penilaian kualitatif. APKL itu A-nya adalah aktual, di mana itu ada isu yang benar-benar terjadi dan sedang hangat dalam masyarakat. Kemudian P-nya adalah problematik, isu apa yang memiliki dimensi masalah yang paling kompleks, sehingga kita perlu segera mencari solusinya. K-nya adalah kehalayakan, yaitu terkait seberapa besar isu tersebut eh, bisa berdampak di masyarakat, seberapa besar hajat orang yang terkena dari isu tersebut. Kemudian L-nya adalah kelayakan, di mana isu yang paling masuk akal atau realistis yang bisa kita segera selesaikan permasalahannya. Nah,
Kemudian di teknik kedua adalah teknik USG. Punya adalah urgensi atau eh, seberapa mendesaknya isu itu harus ditindaklanjuti. S-nya adalah seriousness atau seberapa serius hal tersebut harus diselesaikan. Kemudian G-nya adalah growth, yaitu seberapa besar kemungkinan isu itu membesar dan makin memburuk apabila kita tidak segera menangani secara semestinya. Kemudian yang ketiga terkait mendalami isu, eh, itu membedah isu tersebut dengan ada dua cara juga nih. Yang pertama fishbone diagram, di mana itu digunakan untuk sebuah visual identifikasi yang mengeksplor eh, permasalahan secara terstruktur dari suatu efek atau isu yang spesifik. Bentuknya tuh seperti tulang ikan. Nah, di situ juga kita disuguhkan terkait bagaimana cara mengidentifikasinya dengan tiga metode, yaitu yang pertama kategori 6M, Machine Method, Material, Man, and Mind, Measurement, and Mother Nature. Kemudian di yang kedua adalah 8P, Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence, and Productivity and Quality. Kemudian yang terakhir adalah 5S, Surrounding, Supplier, System, Scale, and Safety. Nah, lalu yang metode kedua itu terkait analisis 5W atau 5Y, di mana teknik ini digunakan untuk menggali hubungan sebab akibat melalui tanya jawab untuk mencapai atau mengetahui bagaimana akar masalah yang akan kita hadapi. Di mana prinsip dasarnya itu kita dimulai dari isu yang ada dengan mengajukan pertanyaan berjudul mengapa, mengapa ini terjadi. Makanya tadi dinamakan oleh 5Y. Eh, jadi yang bisa saya rangkum, Mbak, terkait modul keempat ini, itu ada beberapa manfaat terkait kemampuan kita dalam menganalisa isu. Apalagi kita sebagai CPNS atau ASN ke depannya. Yang pertama tadi, pengambilan keputusan yang tepat, di mana dasar keputusan kita itu berdasarkan data yang ada, bukan suatu opini atau intuisi. Yang kedua, efisiensi waktu dan sumber daya, di mana kita fokus pada masalah yang krusial serta efisiensi. Jadi seminimal mungkin pengeluaran, sebanyak mungkin pendapatan atau isu-isu yang bisa kita selesaikan. Nah, terakhir adalah kemampuan problem solving itu sendiri, di mana secara individual dan kelompok kita dilatih untuk berpikir secara logis atau struktur dalam memecahkan suatu permasalahan yang konkret, apalagi terhadap isu-isu yang ada di masyarakat. Mungkin gitu, Mbak, kalau yang bisa saya rangkum di materi modul keempat. Ya, baik, Mas Faisal, terima kasih. Nah, jadi bisa saya rangkum ya sedikit dari teman-teman. Di hari pertama yang mempelajari wawasan kebangsaan, jadi wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang bahasa Indonesia yang terdapat 4 konsensus dasar berbangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, juga ada dijelaskan ya tentang simbol negara, sejarah bela negara, ancaman, kewaspadaan dini, dan juga pengertian bela negara, lalu nilai dasar bela negara, terus juga makna dari kesatuan, sejarah administrasi negara, landasan hukum, eh, yaitu Pancasila UUD 1945 dan juga UU ASN nomor 5 2014 untuk ASN sendiri ya. Lalu di modul hari kedua itu ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang membekali ASN dengan pemahaman isu-isu kontemporer yang sedang terjadi di sekarang ini. Tujuannya itu untuk memahami konsep perubahan dan lingkungan strategis dan mengasah kemampuan berpikir kritis dalam menjalankan tugas secara profesional. Dan juga ASN diajak mengenali mencegah ancaman seperti korupsi, radikalisme, narkoba, hoax, ujaran kebencian, dan kejahatan cyber. Jadi kemampuan analisis itu penting untuk ASN agar dapat menyaring informasi dan menepis pengaruh buruk demi terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan beretika. Lalu di hari ketiga itu ada algoritma kebangsaan. Algoritma kebangsaan itu sendiri adalah dipahami sebagai langkah-langkah sistematis dalam membangun, menjaga, dan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan
NKRI. Nah, di sini ada kemampuan awal bela negara yang meliputi kesiapan jasmani dan mental, etika, etiket, dan moral, dan juga kearifan lokal. Lalu di hari keempat ada teknik analisis isu. Jadi modul ini menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis isu setelah memahami beberapa topik di atas tadi. Jadi teknik analisis itu tersendiri berfungsi sebagai untuk mengurai, mengumumkan masalah, dan menentukan prioritas isu yang harus ditangani. Jadi tahapan penyelesaian isu sendiri tadi ada identifikasi dan deskripsi, lalu memilah isu dengan metode APKL atau WSG, lalu mendalami isu menggunakan fishbone diagram, lalu merumuskan alternatif penyelesaian. Nah, jadi kurang lebih itu yang dapat kita simpulkan dari 4 hari pemaparan materi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.